Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Fathan Syafiq Nabani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manusia, atau lebih tepatnya hakikat manusia dalam Al-Quran, yang biasa disebut dengan kata al-bashar, al-insan, an-nas, bani Adam, dan juga an-nafs. Ini adalah materi kuliah dalam mata kuliah Al-Quran dan ilmu jiwa, yang dimana kita mempelajari konsep jiwa dalam Al-Quran, yang dimana kita langsung belajar dari Sang Khalik yang menciptakan jiwa itu sendiri melalui Al-Quran. Nah, untuk sekarang saya akan membahas mengenai manusia ataupun hakikat manusia secara singkat dan semoga dapat dipahami. Nah, yang pertama ada al-bashar. Al-bashar adalah kata yang sering digunakan dalam Al-Quran, cukup sering ya, yaitu digunakan sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Adapun arti kata al-bashar sendiri adalah permukaan kulit. Jika kita maknakan, al-bashar adalah organ fisik lahiriah yang lebih ditujukan kepada manusia, yaitu makhluk yang mulia yang memiliki akal dan pikiran. Dan juga al-bashar sendiri ditujukan kepada umat manusia, termasuk Nabi dan Rasul. Baik, yang selanjutnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang saya kutip yang menjelaskan mengenai al-bashar. Yang pertama ada Al-Mu'minun ayat 33 yang dimana menjelaskan bahwasanya Nabi dan Rasul adalah al-bashar, yang dimana secara biologis itu sama ciri-cirinya dengan manusia pada umumnya, termasuk sifatnya yang suka makan dan suka minum. Dan yang kedua ada Al-Mudassir ayat 27 sampai 29 yang dimana di sini ada dua kata al-bashar. Yang pertama ada yang artinya kulit manusia, dan yang kedua adalah pembakar kulit manusia, yang dimana emang di sini adalah lebih menjelaskan terkait dengan siksaan neraka. Semoga kita terlindungi dari api neraka ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya ada As-Sod ayat 71 sampai 76. Di sini lebih menjelaskan keistimewaan dari manusia itu sendiri, karena di sini malaikat yang diciptakan secara sempurna oleh cahaya bersujud di hadapan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, disinilah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua ada al-insan atau al-uns. Dinyatakan dalam Al-Qur'an sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Adapun arti dari al-insan sendiri yaitu manusia, cuman lebih memandang manusia secara keseluruhan ataupun totalitas, yaitu makhluk yang jasmani dan makhluk rohani. Nah, adapun al-insan juga lebih kepada sifat dari manusia itu sendiri, seperti lemah lembut, kasar, pelupa, atau tampak. Nah, adapun salah satu ayat yang saya kutip terkait dengan al-insan ini adalah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang dimana di sini menyatakan bahwasanya semua manusia diciptakan dari tanah dan diberikan keistimewaannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa dan juga menyadari bahwasanya kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah, yang dimana seperti fisik dan jasmani, yang dimana ketika kita lahir mempunyai kaki dan tangan yang masih utuh, diberikan akal dan pikiran yang dimana kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, baik, yang selanjutnya ada al-nas. Al-nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat.
Adapun al-nas di sini lebih ditujukan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Nah, adapun al-insan juga memandang manusia secara keseluruhan, yang dimana tidak memandang status keimanan ataupun status kekafirannya. Nah, adapun ayat yang saya kutip yaitu di Al-Baqarah ayat 24 yang dimana menjelaskan bahwasanya al-nas ini lebih umum sifatnya daripada al-insan. Bahwasanya karena di sini lebih menjelaskan manusia ini adalah makhluk yang lebih melakukan ataupun lebih banyak melakukan kebaikan dan juga kemungkaran, yang dimana mau itu beriman ataupun tidak, Islam ataupun nonis, itu sudah mencakup semuanya dalam al-nas ini, seperti itu. Nah, yang keempat ada Bani Adam. Bani Adam ini lebih umum daripada yang ketiga yang tadi, karena di sini lebih merujuk kepada semua umat manusia yang sudah hidup di muka bumi ini, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup sampai sekarang. Karena Bani Adam sendiri adalah artinya Bani atau anak cucu Adam. Sampai sekarang kita adalah sebutnya Bani Adam. Dan adapun ayat yang menjelaskan tentang Bani Adam di Quran surat Al-Isra ayat 70, saya bacakan ya artinya, yang dimana sungguhnya kami telah muliakan anak Adam dan kami angkat mereka dari darat dan di laut, dan kami beri rezeki kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk kami. Nah, jadi di sini emang ya, di sini adalah Bani Adam itu diberikan kelebihan pada kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dan di sini rezeki ini adalah lebih ditujukan kepada semua umat manusia, baik itu yang Islam ataupun yang tidak, seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan an-nafs. An-nafs sendiri adalah jiwa atau hal yang gaib yang pasti ada dalam diri manusia. An-nafs sendiri ada 3 arti ataupun istilah. Yang pertama ada amaroh. Amaroh sendiri adalah nafsu. Jika dalam surat Yusuf 53 dimaknakan bahwasanya setiap jiwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan keburukan ataupun nafsu yang buruk, seperti itu. Lalu yang kedua ada lawamah. Lawamah sendiri memiliki 2 arti. Yang pertama ada mencela, yang kedua ada menyesali diri sendiri, yang dimana ketika kita melakukan satu kesalahan lalu kita sendiri yang menyalahkan diri kita sendiri. Nah, adapun contohnya sendiri di Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah di sini lebih kepada artinya menyesali diri sendiri ketika melakukan kesalahan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada mutmainnah. Mutmainnah di sini lebih kepada tentram dan lebih kepada qalbu. Adapun ayatnya di Al-Fajr 5 ayat terakhir yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang artinya wahai jiwa-jiwa yang tenang, seperti itu. Ya, baik, kesimpulannya adalah semua makna ataupun arti ataupun kata yang tadi saya jelaskan, yaitu al-bashar, al-insan, al-nas, Bani Adam, dan juga an-nafs, bahwasanya itu semua adalah karakteristik kesempurnaan yang dikatakan oleh Quran kepada kita, bahwasanya kita adalah makhluk yang makhluk biologis, psikologis, makhluk bermoral, makhluk sosial, dan makhluk yang religius. Maka dari itu kita sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa dan bertalabul ilmi setiap saat, agar kita bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, insya Allah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik itu dari ayat ataupun penyampaian kata. Mohon maaf sekali lagi. Saya Fatan pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq wa fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.